A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Shalawatullahil barrir rahim wal malaikatil muqarrabin. Ala sayyidina wa azimina wa qurrati a'yunina Muhammadin Thahal Amin. Wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'a sunnatahu ila yaumiddin. Allahumma la sahla illa ma ja'altahu sahla wa anta taj'alul hazna ya hayyu idza syi'ta sahla. Para ikhwan dan akhwat yang saya hormati, juga pengurus harian Bagan Batu Hijrah serta seluruh jajaran pengurus, para ikhwan dan akhwat minal muslimin dan muslimat, baik yang hadir di majlis ta'lim ini ataupun yang mengikuti pelajaran ini melalui online. Para ikhwan dan akhwat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, sore ini kita membahas tentang tema kunci kesuksesan dunia akhirat menurut Al-Quran dan hadis. Ya. Kita sering mendengar kata-kata sukses, ya. Dan sukses dunia ada beberapa sudut pandang, ada beberapa cara orang menganggap itu suatu kesuksesan. Yang perlu kita pahami ialah sukses yang hakiki yang sebenarnya itu seperti apa. Ada orang menganggap kesuksesan di dunia itu ya banyak duit, punya mobil, punya rumah, punya istri, ya, punya istri yang cantik, punya istri 4, punya harta banyak, punya anak banyak. Nah, ini menurut dia sudah itu sukses. Mau dia memperoleh itu dari cara yang haram, mau dia dapat itu semua dengan cara merampok, mencuri dan seterusnya, korupsi dan manipulasi, dia tidak lihat itu. Yang penting kenyang, yang penting punya, soal dapat dari mana dia tidak urus. Ada sebagian orang menilai kesuksesan itu seperti itu. Sedangkan menurut pandangan Islam, ya, Al-Quran menyebutkan apa? Kullu nafsin dha'iqatul maut wa innama tuwaffawna ujurakum yawmal qiyamah. Faman zuhziha 'anil nari wa udkhilal jannah faqad faz. Wa mal hayatud dunya illa mata'ul ghurur. Tetapi sesungguhnya orang yang sukses adalah orang yang nanti ketika di akhirat udkhilal jannah, dimasukkan dia ke surga, ya, dan dijauhkan dari neraka. Inilah orang yang sukses sebenarnya. Faman zuhziha 'anil nar, dijauhkan dari neraka, wa udkhilal jannah, dan dimasukkan ke surga, faqad faz. Itulah orang yang sukses. Ketika Nabi mengatakan dalam hadisnya, innal ghina ghinan nafas. Ya, sesungguhnya kekayaan yang hakiki adalah kaya hati, kaya ketenangan jiwa. Itulah kata Nabi, sebagaimana diriwayatkan. Maka suatu ketika Sayyidina Umar melihat Rasulullah, ya, dia tidur di atas anyaman pelepah kurma sehingga membekas, ya, di badan Rasulullah. Sayyidina Umar waktu itu menangis.
Ya Rasulullah, tadakkartu mulkal furus. Ya, saya teringat bagaimana kemewahan raja-raja Persia, raja-raja Romawi. Mereka tidur di atas kasur yang empuk. Mereka diselimuti harta benda yang luar biasa, kekayaan. Sementara Anda ya Rasulullah, ya seperti ini, tidur di atas anyaman kurma, ya sehingga berbekas di badan Rasulullah dari bekas anyaman tikar tersebut. Ya. Apa kata Nabi? Wahai Umar, apakah kamu tidak ingin lanal akhirah walahumud dunya? Ya. Bagi kita akhirat dan mereka itu dunia. Mali walid dunya wa malid dunya mali. Innama ana karakibin istadalla tahta syajar summa roha wa tarakaha. Kata Nabi, harta, kekayaan, mali, ya, wa malid dunya mali. Dunia, keindahan dunia ini, kelezatan dunia, harta ini semuanya, ya, itu tidak ada berarti bagiku, kata Rasulullah. Innama ana karakibin. Hanya saja saya ini seperti pengembara, seperti seorang musafir. Istadalla tahta syajar. Ya, yang hanya mampir sebentar, berteduh di bawah pohon yang rimbun, kemudian sumaroha watarokaha, kemudian pergi dan meninggalkannya. Itulah ibaratnya kita menjalani kehidupan dunia ini. Artinya sebentar, kita hanya singgah sebentar, seperti orang yang mampir di bawah pohon yang rimbun tadi, ya, kemudian dia pasti meninggalkan pohon itu. Maka orang yang sukses sesungguhnya adalah orang nanti ketika di akhirat dia dimasukkan ke surga dan dijauhkan dari neraka. Nah, terus di dunia ini bagaimana? Apakah kita tidak boleh kaya? Boleh. Nabi Sulaiman alaihissalam, ya, luar biasa kekayaannya. Tidak ada yang bisa menandinginya. Ya. Bala tentaranya bukan hanya dari bangsa manusia, tapi juga jin dan binatang. Kekayaan Nabi Sulaiman itu, ya, luar biasa. Tetapi apa? Nabi Sulaiman tidak pernah terpaut hatinya dengan harta kekayaan yang dia miliki itu. Dia hanya gunakan itu sebagai sarana untuk kesuksesan di akhirat. Inilah orang yang cerdas. Karena semua para nabi itu pintar, cerdas, fatona. Ya. Maka kalau kita ditakdirkan jadi orang kaya, ya, jadikanlah kekayaan kita itu untuk sarana kesuksesan kita di akhirat. Kita punya Honda, punya mobil, gunakan mobil itu untuk menghadiri majlis ta'lim. Ini salah satu. Ya. Kita punya duit, gunakan duit itu untuk kesuksesan kita di akhirat. Gimana caranya? Gunakan untuk sesuatu yang baik. Salah satunya untuk apa, Ustaz? Ya, menikah. Menikahan butuh duit. Ya kan? Nah, duit itu pakai untuk, karena nikah itu ibadah. Nah, itu dah kita bahas dalam kajian-kajian yang bukan untuk beli tua, beli sabu-sabu, narkoba. Ini yang bahaya. Ya. Duit banyak, tapi digunakan untuk itu. Ini yang berbahaya. Tapi dia ngumpul duit, dia kerja setiap hari, ngumpul duit. Kemudian setelah uang itu terkumpul, langsung dia gunakan untuk membayar mahar, ya, perempuan yang sudah dia lamar misalkan. Itu ibadah, ya. Dia rela sudah bertahun-tahun, ya,
Di mana diundang orang acara pesta, dia rela itu. Ya, sebagai dokumentasi ya kan, uangnya itu dia kumpulkan. Nanti pada akhirnya dia gunakan untuk menikah. Nah, ini satu ibadah. Ya, niat yang baik. Nah, kadang kan salah kita, duit banyak dipakai untuk sabu-sabu, narkoba, judi online, kemudian minum tua, ya, pergi ke tempat-tempat maksiat, nauzubillah min dzalik. Nah, jadi nah, bagaimana caranya Ustaz supaya kita itu bisa selamat, ya, harta yang kita miliki di dunia ini bisa menghantar kita kepada akhirat, kesuksesan akhirat. Ya, pertama caranya, ini perlu diingat, butuh ilmu. Ya, pertama apa? Butuh ilmu. Orang kalau berilmu maka dia tahu kemana harta ini dia salurkan. Ya. Dia sudah tahu harta ini dapat dari jalan yang halal. Tetapi dia tidak tahu karena tidak ada ilmunya mau kemana dibelanjakan. Ini juga berbahaya. Jadi harta yang dapat dari yang halal kemudian dipakai untuk yang haram, ini juga berbahaya, membahayakan kita. Atau misalnya ya, dia dapat dari cara yang haram, merampok, mencuri, judi misalnya, kemudian dipakai untuk yang baik, juga berbahaya. Jadi jangan dikira tujuan saya kan baik, saya merampok tapi untuk sedekah, berbahaya. Bukan menyelamatkan kita nanti, tapi membahayakan kita di akhirat. Terus yang selamat itu gimana? Didapat dengan cara yang baik dan disalurkan kepada yang baik. Hanya satu inilah yang selamat. Paham ya? Nah, caranya itu gimana supaya bisa seperti itu? Tidak lain dan tidak bukan, harus tahu ilmunya. Harus tahu ilmunya. Kalau orang nggak tahu ilmunya, ya nggak bisa. Jangankan dalam urusan akhirat, dalam urusan dunia pun kita, kalau orang banyak duit, tapi dia tidak ahli dalam bisnis misalnya, bisa habis itu uang. Kenapa? Karena dia tidak tahu ilmunya. Makanya di dalam Islam ini ada namanya kirot. Kirot itu memberi orang modal. Ini dibolehkan dalam Islam. Kenapa? Karena semua kita ini ada uangnya banyak, hartanya banyak, tapi tak pandai dagang. Ada orang tak punya uang, tapi pintar dagang. Nah, maka di sini boleh dilakukan akad kirot. Ya, Bang Jul, duit banyak, tapi tak tahu dagang. Nah, Andre, pandai dagang. Ya, apapun di dagangnya berhasil. Ya, dagang ayam, sukses. Dagang buah-buahan, sukses. Tapi tak ada duit, tak ada modal. Nah, maka Bang Jul bilang, Andre, ini uang 100 juta. Saya kasih kamu modal. Nah, hasilnya 50-50, separuh-separuh. Atau 60-70. Ini namanya dalam Islam namanya kirot. Dan ini dibolehkan. Nah, oleh karena itu dalam urusan dunia pun kita harus tahu ilmunya, apalagi dalam urusan akhirat. Pertama ilmu. Nah, yang kedua apa lagi? Yang kedua harus mukhalafatun nafas, melawan hawa nafsu. Karena kalau orang sudah punya harta banyak, ya, ingat musuh kita ini yang paling berat pertama hawa nafsu. Tak tengok tempat dia untuk menggelabui kita. Setiap saat, setiap detik. Ya. Makanya Nabi ketika setelah pulang dari perang Badar, apa katanya? Sahabat kan waktu itu sudah senang, gembira. Dan sudah menang, kemudian dapat harta rampasan perang banyak, ya kan, ghanimah. Ya, kata Nabi apa kepada sahabatnya? Raja'na minal jihadis sughra ila jihadil kubra.
Ya, kita pulang dari jihad kecil tapi menuju kepada jihad yang besar. Padahal perang Badar itu kalau kita tengok dalam sejarah, itu terjadinya di bulan puasa. Bayangkan, perang di bulan puasa, kemudian jumlah kaum muslimin waktu itu cuma 300 lebih kurang. Sedangkan orang kafir 1000. Berapa kali lipat itu perbandingannya. Tetapi kaum muslimin waktu itu sabar. Sabar dan patuh dengan aturan Nabi. Sehingga apa? Turun bantuan dari langit. Itu para malaikat turun. Ribuan malaikat turun dari langit membantu kaum muslimin waktu itu. Berkuda malaikat itu turun. Sehingga orang kafir waktu itu kucar-kacir kalah. Ada dengar suara kuda, tapi nggak lihat orangnya. Ya, turun malaikat. Itu dalam Al-Quran disebutkan. Ala yakfikum rabbukum. Ala yakfikum ayyumiddakum rabbukum bisalasati alafin minal malaikati munzalin. 3000 malaikat turun. Ya, menang orang Islam pada waktu itu. Tetapi apa kata Nabi setelah pulang itu? Raja'na minal jihadis sugro ila jihadil kubro. Kita baru pulang dari jihad kecil dan akan menuju jihad yang paling besar. Apa maksud Nabi jihad paling besar sini? Mujahadah melawan hawa nafsu. Kalau kita melawan musuh yang nampak, memerangi orang-orang kafir, tidak di setiap tempat. Sekarang mungkin di Palestina lagi perang. Nampak musuh kita. Nampak mereka pakai senjata. Dan kita perangnya tidak di setiap saat. Di sana saja. Waktunya juga tertentu. Tapi kalau jihad melawan hawa nafsu ini, di mana tempat? Kita mau tidur, kadang-kadang ada bisikan-bisikan. Ya, kita mau belajar, kita mau jalan, kita di rumah, kita duduk, kita jalan. Selalu nafsu itu, innan nafsa la'ammaratum bisu'. Nafsu itu sering menyuruh kita yang tidak baik. Kecuali kalau dia sudah bisa kita kalahkan, sudah bisa kita tundukkan, barulah dia menjadi ya, nafsul lawwamah. Hanya yang selalu yang membimbing kita kepada yang baik. Tapi kalau nafsul ammaroh ini selalu menyuruh kepada yang tidak baik. Nafsu tidak nampak kita. Kira-kira mana lebih bahaya? Mana lebih besar tantangannya? Melawan musuh yang nampak dengan musuh yang tak nampak. Musuh yang tak nampak. Makanya Nabi katakan, kita kembali kepada jihad yang besar. Paham ya? Mujahadatun nafas. Mukhalafatun nafas. Wa amma man tagha wa athara hayatad dunya. Fa'innal jahima hiyal ma'wa. Orang yang tahu, kemudian apa lagi? Wa atharu hayatid dunya. Lebih condong kepada dunia, cinta terhadap dunia. Fa'innal jahima hiyal ma'wa. Sehingga dia lupa akhirat. Demi meraih dunia, dia meninggalkan sholat, meninggalkan menuntut ilmu agama yang wajib, meninggalkan menutup aurat, asik yang dengan kenikmatan dunia, sehingga dia wa atharu hayatad dunya. Ya. Sehingga dalam Al-Quran dalam surah lain juga disebutkan di sini apa? Tentang orang yang fa'at ba'as syaitan. Ya. Disebutkan di sini. Watslu alaihim naba'al ladzi atainahu ayatina fansalakha minha fa'asba'ahu asyaitanu fakana minal ghawin walau syi'na larafa'nahu biha walakinnahu akhlada ilal ardi wattaba'a hawa. Karena mengikut nafsu tadi. Ya. Ini kisah yang terjadi kepada Bal'am. Ya. Fa amma man tagha wa athara hayatad dunya fa innal jahima hiyal ma'wa.
Wa amma man khafa maqama rabbih wa nahan nafsa 'anil hawa. Jadi orang yang nahan nafsa, melawan hawa nafsunya, fa innal jannata hiyal ma'wa. Maka tempatnya nanti di akhirat adalah surga. Itu kuncinya. Ya. Yang pertama tadi apa? Punya ilmu. Jangankan dalam urusan akhirat, urusan dunia pun kita butuh ilmu. Ya, maka oleh karena itu para ikhwan dan akhwat, ya, dalam sebuah syair disebutkan, wakun, ya, jadilah kamu setiap hari itu, wakun mustafidan kulla yaumin ziyadatan. Ya, dalam sebuah syair disebutkan, jadilah kamu setiap hari mendapat tambahan ilmu. Wakun mustafidan kulla yaumin ziyadatan. Cari ilmu pengetahuan. Ya, kalau orang sekarang sibuk dalam ilmu pengetahuan dunia, ya, kenapa juga tidak dibarengi dengan ilmu pengetahuan akhirat? Harus kita samakan. Jangan sibuk dunia sehingga akhirat tertinggalkan. Nah, ini yang salah. Ya. Ini yang salah. Kita sudah punya ijazah doktor, profesor, tapi ngaji tak tahu. Baca Fatihah masih berantakan. Nah, ini ya. Malu saya kita. Ya. Profesor baca Fatihahnya seperti itu. Ya, dokter. Makanya apa itu? Karena waktu dulu hanya mengejar itu, sehingga ilmu agama diabaikan. Tak belajar. Nah, sekarang barulah mau belajar, udah tua. Gigi dah empuk. Mengeluarkan hurufnya nggak pas lagi. Huruf sin itu harus keluar dari gigi. Ini gigi dah empuk, gimana mau mengeluarkannya? Nggak ada gigi. Iya kan? Itu aja salah satu contohnya. Nah, terpaksalah beli gigi palsu. Payah pula pas undangan nanti makan ayam tak kuat. Iya kan? Nah, ini artinya apa? Waktu kecil nggak mau belajar. Maka para ikhwan dan akhwat, selagi kalian ya sekarang masih segar, otak masih segar, mata masih segar, kuping masih segar, ada saatnya nanti orang ngomong sama kita kayak marah, teriak-teriak, karena nggak dengar. Nah, disitulah baru dia mau belajar. Disalahkannya gurunya teriak-teriak. Ya, jadi mumpung sekarang pendengaran masih terang, mata masih terang, badan masih kuat untuk datang ke majlis ta'lim, ya manfaatkan. Ada saatnya nanti kita jangankan ke majlis ta'lim ini, ke kamar mandi pun dipapah orang. Nah, pakai kursi roda, dipapah oleh anak cucunya. Jadi saat itulah baru dia mau belajar. Ya tak bisa lagi. Sehingga dia berangan-anganlah waktu itu. Ya, dalam sebuah syair disebutkan, laitas syababa ya'udu yauman. Katanya seandainya masa mudaku kembali walaupun satu hari. Kira-kira bisa nggak kembali? Tak bisa. Yang ngomong ini giginya dah ompong umur 80 tahun. Terus dia katakan seandainya masa mudaku kembali. Dapat satu hari pun jadilah. Kira-kira bisa enggak? Tak bisa. Ya. Nah oleh karena itu ya. Inilah perlu yang kita kumpul saling menasihati. Ya, bukan artinya Ustaz menyuruh kalian belajar, Ustaz tak belajar lagi. Enggak. Tetap kita ini sama-sama dalam tahap tulabul ilm. Dalam tahap mencari ilmu. Wa kun mustafidan kulla yaumin ziyadatan. Jadilah kamu setiap hari itu mendapat tambahan ilmu. Dalam Al-Quran tidak ada satu ayat pun yang memerintahkan Nabi untuk minta tambahan kecuali tambahan ilmu. Wa qur rabbi zidni
ilma. Ini ayat perintah kepada Rasulullah untuk senantiasa mencari tambahan ilmu. Ya. Tak ada dalam Quran itu tambahlah istri, tambahlah harta, tak ada perintah kepada Nabi. Tapi Allah perintahkan kepada Nabi apa? Ilmu. Wa qur rabbi zidni ilma. Wa qur rabbi zidni ilma. Nabi Musa dulu ketika dia dapat berita, dapat informasi, ya, wahyu dari Allah bahwa ada orang yang berilmu, ya, yang tinggal di antara pertemuan dua laut, maka dia cari itu. Berhari-hari Nabi Musa mencarinya. Itulah Nabi Khadir. Padahal dari segi derajat Nabi Musa lebih tinggi. Nabi Musa seorang nabi dan rasul. Sedangkan Nabi Khadir itu diperselisihkan. Ada sebagian mengatakan dia seorang nabi, ada sebagian ulama mengatakan dia adalah orang soleh, para wali, orang wali. Tapi kok Nabi Musa mau mencari dia dan mau belajar sama dia? Ya. Nah, ini mengajarkan kepada kita sifat ketawaduan. Ya, walaupun kita sudah punya ilmu, sudah doktor, profesor, ya. Kalau yang menyampaikan itu bagus, yang disampaikannya benar, nggak masalah kita duduk di majelis dia. Ini Nabi Musa, seorang nabi dan rasul. Nabi Khadir, sebagian ulama katakan dia nabi, sebagian ulama mengatakan dia wali. Ya. Dari segi derajat, Nabi Musa lebih tinggi. Ya. Tapi Nabi Musa, karena ada ilmu yang beberapa dalam masalah Nabi Khadir, ya, maka Nabi Musa mendatanginya. Ini artinya apa? Kita itu disuruh belajar, mencari guru yang benar. Ya. Jadi oleh karena itu tentunya, ya, selagi kita masih punya kesempatan, punya kesehatan, ya, mari kita tetap istiqomah, ya, menuntut ilmu ini. Walaupun terlambat dikit, ya nggak apa-apalah, ya kan? Nah, daripada tidak datang sama sekali. Nah, ini Bang Jul kontrol setiap pengajian. Siapa yang datang tak pernah absen, nanti akhir tahun lapor ke ketua. Nah, kasih penghargaan. Ya. Yang ikhwan dan yang akhwat. Ya, itu. Supaya apa? Supaya ini motivasi, supaya kawan-kawan ini, karena semangat kita ini turun naik, ya, turun naik. Ya. Jadi itulah kunci kesuksesan tadi, ya. Ada beberapa poin yang bisa kita simpulkan, ya. Katanya tadi dalam hadis apa? Innal ghina ghinan nafas. Sesungguhnya kaya itu adalah kaya hati, ketenangan. Jadi kalau hatinya tenang, jiwanya tenang, itulah kaya yang sebenarnya. Orang banyak duit, orang banyak harta tapi gelisah, ya kan? Nah, kemudian di akhirat orang kaya itu itulah dia. Orang sukses itu cuma itu aja. Diselamatkan dari neraka dan dimasukkan ke surga. Ini Al-Quran yang menyebutkan. Ya. Itulah orang yang sukses. Bukan orang yang nanti dianggap sukses di akhirat, yang tinggi jabatannya dulu ketika di dunia, atau yang banyak hartanya, tidak. Nah. Ya, mungkin inilah yang dapat kita bahas tentang kajian